Bayangkan laut yang seharusnya menjadi milik semua orang, tiba-tiba dipagari. Bagaimana bisa? Siapa dalangnya dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita bahas. Menteri ATR BPN Nusron Wahid langsung bertindak. 8 pegawai dicopot dari jabatan mereka karena menerbitkan sertifikat hak guna bangunan dan hak milik di Laut Kabupaten Tangerang. Langkah tegas ini mendapat apresiasi salah satunya dari anggota DPR Komisi 2 Rahmat Saleh. Rahmat yang juga politisi PKS ini menyebut langkah tersebut sebagai awal yang baik. Tapi apakah ini cukup atau hanya menargetkan kelas teri? Rahmat mengingatkan bahwa 8 pegawai yang dicopot bisa jadi bukan dalang utama. Ada pihak lain yang mungkin lebih besar perannya. Mulai dari kepala desa, pejabat yang menandatangani surat keterangan, hingga pihak yang lebih tinggi lagi. Jadi siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kasus ini dan apakah pencopotan pegawai ini hanya sekedar pencitraan atau langkah awal bersih-bersih besar-besaran? Sementara Firman Subagio dari fraksi Golkar menegaskan kasus ini tidak hanya berhenti sampai pencopotan saja. Laut tidak boleh dipagari, hutan tidak boleh dialihfungsikan. Ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR BPN tapi juga harus melibatkan Polri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fakta mengejutkan sudah ada yang mengaku memasang pagar ini. Menurut Firman ini lebih dari cukup sebagai alat bukti untuk menyeret para pelaku ke jalur hukum. Tapi akankah mereka benar-benar ditindak? Sekarang pertanyaannya adalah apakah dalang utama akan terungkap? Apakah pemerintah akan benar-benar bersih-bersih dari mafia tanah? Atau kasus ini akan berlalu begitu saja? Gimana menurut kalian? Apakah ini awal dari pemberantasan mafia tanah atau hanya tindakan simbolis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.